Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya M. Arifin Ilham dari Prodi PAIB dengan NIM 21112692. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah, metode dan strategi pembelajaran. Untuk yang pertama yaitu masuk ke bab 1, desain metode diskusi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Metode tanya jawab adalah cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada siswa, tetapi dapat pula dari siswa kepada guru. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan metode tanya jawab, yaitu yang pertama, materi menarik dan menantang serta memiliki nilai aplikasi tinggi. Yang kedua, pertanyaan bervariasi meliputi pertanyaan tertutup. Ketiga, jawaban pertanyaan itu diperoleh dari penyempurnaan jawaban-jawaban siswa. Terakhir, dilakukan dengan teknik bertanya yang baik. Adapun langkah-langkah untuk metode penggunaan tanya jawab: A. Merumuskan tujuan tanya jawab sejelas-jelasnya. B. Mencari alasan metode tanya jawab. C. Menetapkan kemungkinan pertanyaan yang akan dikemukakan. D. Menyediakan kesempatan bertanya bagi siswa. Baiklah, dilanjutkan dengan bab 2, yaitu desain metode diskusi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Metode diskusi adalah proses bertukar pikiran antara dua orang atau lebih dalam rangka menyelesaikan suatu persoalan atau masalah. Pada dasarnya, arti dari diskusi adalah proses tukar-menukar pemikiran mengenai informasi ataupun pendapat dan unsur-unsur pengalaman yang secara teratur dengan maksud untuk mendapatkan pengertian bersama yang bersifat terperinci, jelas dan teliti tentang suatu permasalahan yang harus dipecahkan secara bersama. Oleh sebab itu, diskusi diharapkan tidak sekedar adu mulut ataupun berargumentasi atau menunjukkan kemampuan persuasif, tetapi dalam diskusi setiap individu di samping memberikan argumentasi yang ilmiah, juga memberikan sumbangsih kembali kepada pemahaman yang dibina bersama. Tujuan dan manfaat metode diskusi. Yang pertama yaitu menumbuh kembangkan tradisi intelektual. Menumbuh kembang tradisi intelektual hanya dapat ditempuh dengan membiasakan berpikir bersama. Yang kedua, mengambil keputusan dan kesimpulan. Kesimpulan adalah kegiatan akal yang mengakui atau mengingatkan suatu realitas atau masalah. Sedangkan keputusan merupakan satu-satunya pertanyaan yang benar atau tidak. Yang ketiga, yaitu menyamakan apresiasi, persepsi, dan visi. Di dalam diskusi, mengerti dan mau menjadi tujuan utama sehingga tercipta kesamaan pemahaman, cara pandang, dan wawasan. Itu berarti musyawarah untuk mufakat sungguh-sungguh menjadi kenyataan dalam setiap diskusi. Lanjut yang keempat, yaitu menghidup suburkan kepedulian dan kepekaan. Dengan diskusi, kepedulian dan kepekaan setiap pribadi, individu itu disuburkan. Hal ini terjadi karena dengan berpikir bersama. Lanjut yang terakhir, yaitu sarana komunikasi dan konsultasi. Sebagai sarana proses berpikir, diskusi akan menjadi sarana berkomunikasi dan berkonsultasi dengan lebih intens dan efektif. Adapun langkah-langkah pelaksanaan metode diskusi. Yang pertama yaitu tahap perencanaan. A. Merumuskan tujuan. B. Menentukan mekanisme dan tata tertib. C. Merumuskan masalah atau topik yang akan didiskusikan. D. Menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan diskusi. 2. Tahap pelaksanaan.
Tahap pelaksanaan ada 3 macam, yaitu yang pertama, memeriksa segala persiapan yang dianggap dapat mempengaruhi kelancaran diskusi. Kedua, menunjukkan dan menentukan petugas sekali. Ketiga, memotivasi peserta didik untuk aktif berpartisipasi dalam berdiskusi. Yang ketiga yaitu tahap tindak lanjut diskusi ataupun menutup diskusi. Yang pertama, membuat resume dan kesimpulan hasil diskusi. Kedua, membacakan dan menggaris bawah hasil diskusi untuk diadakan koreksi. Ketiga, membuat penilaian terhadap jalannya diskusi dengan baik. Lanjut bab 3, yaitu memahami desain metode ceramah dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Pengertian metode ceramah. Istilah metode berasal dari 2 kata, yaitu meta dan hodos. Untuk meta berarti melalui dan hodos berarti cara. Dengan demikian, metode dapat berarti jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai sebuah tujuan. Selain itu, ada juga mengatakan bahwa metode adalah suatu sarana untuk menentukan, menguji, dan menyusun data yang diperlukan bagi pengembangan disiplin tersebut. Ceramah merupakan salah satu metode mengajar yang paling banyak digunakan dalam proses belajar mengajar. Metode ceramah ini dilakukan dengan cara menyampaikan metode pembelajaran kepada peserta didik secara langsung atau dengan cara lisan. B. Kelemahan dan kelebihan metode ceramah dalam pembelajaran. Adapun kelemahan metode ceramah adalah sebagai berikut. A. Membuat siswa pasif. B. Mengandung unsur paksaan kepada siswa. C. Mengandung daya kritis siswa. D. Guru menyimpulkan bahwa siswa mengerti dan tertarik pada ceramahnya. E. Anak didik yang lebih tanggap dari sisi visual. F. Suka mengontrol sejauh mana pemerolehan belajar anak didik. Adapun beberapa kelemahan yang lain diantaranya adalah 1. Dalam pengajaran yang dilakukan dengan metode ceramah, perhatian siswa terpusat pada guru dan guru dianggap murid selalu benar. 2. Pada metode ceramah ada unsur paksaan karena guru berbicara aktif, sedangkan murid hanya mendengarkan. Adapun keunggulan metode ceramah adalah 1. Praktis dari sisi persiapan dan media yang digunakan. 2. Efisien dari sisi waktu dan biaya. 3. Dapat menyampaikan materi yang banyak. 4. Mendorong dosen menguasai materi. 5. Lebih mudah mengontrol kelas. 6. Siswa tidak perlu persiapan. Lanjut, metode bercerita dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Pengertian metode bercerita. Metode bercerita adalah cara penyampaian atau penyajian materi pembelajaran secara lisan dalam bentuk cerita dari guru kepada anak didik. Dalam kegiatan pelaksanaannya, metode cerita dilaksanakan dalam upaya memperkenalkan, memberikan keterangan, atau penjelasan tentang hal-hal dalam rangka menyampaikan pembelajaran yang dapat mengembangkan berbagai kompetensi dasar. Dari segi istilah, yaitu merupakan cara untuk meneruskan warisan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan juga jika kita menggunakan metode bercerita, itu tentunya mempunyai kelebihan dibandingkan dengan metode lainnya dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, apa saja kelebihan dalam menggunakan metode ini, yaitu meningkatkan pengembangan siswa dan juga dapat membangkitkan semangat peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, tentunya selain kelebihan, pasti ada kekurangan dalam menggunakan metode ini. Apa saja kekurangan dalam menggunakan metode bercerita? Itu ada beberapa. Yang pertama yaitu pemahaman peserta didik menjadi sulit ketika kita menggunakan metode cerita itu telah terakumulasi oleh masalah lain. Yang kedua, bersifat monolog dan menjenuhkan bagi peserta didik. Baiklah, saya akan melanjutkan
kekurangan dan kelemahan dalam menggunakan metode bercerita. Yang pertama yaitu pemahaman peserta didik itu menjadi sulit ketika kita menggunakan metode bercerita. Terus yang kedua, bersifat monolog dan menjenuhkan untuk peserta didik. Ketiga, sering terjadi ketidakseleraan isi cerita dan konteks yang dimaksud. Yang keempat, waktu banyak terbuang bila cerita kurang tepat. Baiklah, dilanjutkan dengan metode drill dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Untuk pengertian metode drill yaitu metode drill ialah suatu teknik yang dapat diartikan sebagai suatu cara mengajar di mana siswa melaksanakan kegiatan-kegiatan latihan agar siswa memiliki ketangkasan atau keterampilan yang lebih tinggi dari apa yang telah dipelajari. Metode drill ini disebut juga sebagai metode training atau metode latihan, yaitu suatu metode atau cara mengembangkan kompetensi dan skill peserta didik baik dalam aspek kognitif, afektif maupun psikomotor, sehingga peserta didik menjadi terampil dalam bidang yang dilatihkan. Oke, jika kita menggunakan metode drill ini pasti ada kelebihan dan kelemahannya. Untuk kelebihan apa saja? Itu ada 2 macam. Yang pertama, dengan metode ini dalam waktu yang relatif singkat anak-anak segera memperoleh penguasaan dan keterampilan yang diharapkan. Kedua, para murid memiliki sejumlah besar pengetahuan. Lanjut untuk kelemahan saat menggunakan metode drill yaitu pertama, menghambat bakat minat, perkembangan dan inisiatif peserta didik. Kedua, penyesuaian anak terhadap lingkungan menjadi statis. Tiga, membentuk belajar anak secara mekanis, otomatis, dan kaku. Adapun langkah-langkah dalam menerapkan metode drill. Jika kita menggunakan metode drill, ada langkah-langkah yang harus kita siapkan. Yang pertama yaitu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan atau perintah-perintah beserta jawabannya. Kedua, mengajukan pertanyaan secara lisan ataupun tertulis. Ketiga, mendengarkan jawaban lisan atau meriksa jawaban tertulis atau melihat gerakan yang dilakukan. Baiklah, dilanjutkan dengan desain metode resitasi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Pengertian metode resitasi yaitu salah satu metode yang digunakan dalam pengajaran pendidikan agama Islam. Metode ini diberikan karena dirasakan bahan pelajarannya terlalu banyak, sementara waktu sedikit. Metode resitasi merupakan cara untuk mengajar yang dilakukan dengan jalan memberi tugas kepada siswa untuk mengerjakan sesuatu di luar jam pelajaran. Tetapi jauh lebih luas dari itu. Tugas dan resitasi biasanya dilaksanakan di perpustakaan dan di tempat lainnya. Tugas dan resitasi merangsang anak untuk aktif belajar, baik secara individual maupun secara kelompok, dalam menyelesaikan tugas yang diberikan kelompok dan mempertanggungjawabkannya. Adapun kelebihan dan kelemahan jika kita menggunakan metode resitasi dalam pengajaran. Untuk kelebihan yang pertama yaitu siswa lebih merangsang dalam melakukan aktivitas belajar. Yang kedua, dapat mengembangkan kemandirian peserta didik. Ketiga, dalam membina tanggung jawab dan disiplin siswa. Yang terakhir, tugas lebih meyakinkan tentang apa yang akan dipelajari dari guru. Lebih memperdalam, memperkarya, dan memperluas pandangan tentang apa yang dipelajari. Lanjut, kelemahan jika kita menggunakan metode resitasi. Yang pertama yaitu sulit untuk memberikan tugas karena perbedaan individual anak dalam kemampuan dan minat belajar. Kedua, siswa sulit dikontrol. Tiga, siswa khusus untuk tugas kelompok-kelompok jarang yang aktif mengerjakan dan menyelesaikannya. Keempat, seringkali siswa mengerjakan tugasnya
dengan baik. 5. Apabila tugas itu terlalu banyak, akan mengganggu keseimbangan mental anak. Terakhir yaitu langkah-langkah pelaksanaan metode resitasi antara lain: A. Menetapkan tujuan, B. Menjelaskan tujuan, C. Menyediakan waktu, D. Memberikan bimbingan, E. Memberikan dorongan, F. Memberikan pengawasan, G. Menganjurkan agar peserta didik mencatat yang diperoleh. Itulah tadi kita menggunakan metode Baiklah, dilanjutkan dengan desain metode demonstrasi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. A. Pengertian metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah cara penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan pada siswa tentang suatu proses situasi atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik dalam bentuk sebenarnya maupun dalam bentuk tiruan yang dipertunjukkan oleh guru atau sumber belajar lain yang ahli dalam topik bahasan yang harus didemonstrasikan. Demonstrasi sendiri adalah metode yang digunakan untuk mempelajarkan peserta dengan cara menceritakan dan memperagakan suatu langkah-langkah pengajaran sesuatu. Demonstrasi merupakan praktek yang diperagakan kepada peserta. Karena itu, demonstrasi dapat dibagi menjadi dua tujuan: demonstrasi, proses untuk memahami langkah demi langkah, dan demonstrasi, proses untuk memahami langkah demi langkah, hasil untuk memperlihatkan, untuk memperagakan hasil dari sebuah proses. Biasanya setelah demonstrasi dilanjutkan atau memperagakan hasil dari sebuah proses. Dan juga adapun langkah-langkah melaksanakan metode demonstrasi. Langkah-langkah melaksanakan metode demonstrasi adalah sebagai berikut. 1. Tahap persiapan. Pada tahap persiapan ini ada beberapa hal yang harus dilakukan, antara lain: pertama, merumuskan tujuan yang harus dicapai oleh peserta didik setelah proses demonstrasi berakhir. Tujuan ini meliputi beberapa aspek, seperti aspek pengetahuan dan keterampilan tertentu. Kedua, persiapkan garis besar langkah-langkah demonstrasi yang akan dilakukan untuk menghindari kegagalan. Terakhir, lakukan uji coba demonstrasi. Uji coba ini meliputi segala peralatan yang diperlakukan. Terakhir yaitu tujuan dan kegunaan metode demonstrasi. Tujuan pengajaran dengan menggunakan metode demonstrasi adalah untuk memperlihatkan terjadinya suatu peristiwa sesuai materi, metode ajar, cara pencapaian, dan kemudahan untuk dipahami oleh siswa dalam pengajaran kelas. Oke, baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.